hari ini aku mau bikin klepon cookies. Pertama-tama mau sangrai kelapanya dulu, Chef. Gulanya sudah meleleh dengan sempurna, no? Bener banget. Sekarang, Chef, kita mau ngegulung-gulung isiannya ini. Klepon cookies buatan Nova. Enak banget. Enak. Hai Nov. Halo, Chef. Wih, ada gula Jawa nih. Iya dong. Mau bikin apa? Aku mau bikin klepon, Chef. Tapi nggak sembarang klepon. Yaudah, langsung aja. Tapi kita sama Sobat Veggie dulu nih. Ayo. Halo Sobat Veggie, kembali lagi di Vegetarian Kitchen. Nah, pastinya kita hari ini mau berbagi resep hits dan viral buat Sobat Veggie di rumah nih. Betul banget. Dan hari ini tadi Nova akan bikin kue klepon. Iya, tapi kan Chef belum tahu. Jadi hari ini aku mau bikin klepon cookies. Oh, klepon cookies. Bener. Udah lah, Langsung aja kali ya. Nah, ini kan tadi aku lagi ngiris gula merah nih, Chef. Ini mau buat isiannya dulu. Jadi kita mau bikin unti. Untinya dulu ya. Oh, jadi untinya nih sebagai isian. Bener. Oke, Chef. Nah, ini gula Jawanya udah selesai kita potong-potong. Nah, kita kan mau masak untinya. Jadi kita siapin dulu ya, Chef, alatnya. Oke. Nah, Chef, di sini kita pertama-tama mau sangrai kelapanya dulu, Chef. Kita di sini pakai kelapa yang fresh ya, Nov ya. Bener. Nah, kalau misal kita pakai yang kering boleh nggak nih? Boleh, Chef. Ini kita sangrai sampai dia agak kecoklatan atau dia hanya kita bikin matang aja nih, Nov? Kita bikin matang aja sih, Chef. Bikin matang aja ya, jadi jangan sampai terlalu coklat. Mungkin coklatnya masih coklat-coklat muda gitu ya. Bener. Oke, Chef. Udah harum banget. Udah mulai kecoklatan sedikit ya. Betul banget. Nah, ini kita udah boleh masukin gula Jawanya. Nah, kalau misalnya nih, Nov, ini kan kita pakai gula Jawa yang ini ya, padat ya, yang batangan seperti ini. Nah, di sini juga kita pakai gula pasir. Ini supaya nambah rasa manisnya ya. Bener banget. Oke, kita aduk-aduk. Nah, di sini juga ada daun pandan nih, Chef. Ini kita masukin aja. Nambah aromanya. Nah, Chef. Gulanya sudah meleleh dengan sempurna, no? Bener banget. Nah, sekarang di sini ada maizena dan air. Nah, ini mau kita campurin. Kecilin dulu. Oh, jadi ini kita buat si larutannya sebagai pengikatnya ya? Bener. Jadi kita kan mau itu dia bisa dipulung ya, Chef. Jadi teksturnya harus agak kental. Tadi kan masih misah ya, sekarang dia udah mulai menyatu nih. Tuh. Bener banget. Oke, Chef, ini untinya udah nih. Nah, dia bisa kita lihat ya, bisa menyatu gini, bisa disatukan. Jadi memang dia harus kering banget juga ya, udah kering cairannya juga. ya? Iya. Oke, langsung pindahin aja. Nggak sabar nih. Oke, Chef. Jadi ini kita dinginkan dulu ya. Nah, nextnya kita bakalan bikin adonan cookiesnya nih. Nah, tapi kita siapin dulu alat-alatnya. Oke. Nah, Chef. Jadi pertama-tama kita mau nge-mix butter dan margarin di sini. Oke. Ini juga harus dipastikan kalau butter dan margarinnya ini room temperature. Oke. Terus kemudian Margarinnya. masukkan margarinnya. Oke, sini kita haluskan dulu.
Nah ini butter dan margarinnya udah mulai menyatu ya chef. Nah di sini kita masukkan icing sugar. Dan kita mixer lagi sampai sedikit mengembang aja, bentar aja. Nah ini gula dan butternya udah mulai sedikit mengembang. Kita tambahkan kuning telur. Kuning telur. Ini kita masukkan satu persatu juga ya. Oke, cukup sampai tercampur rata aja. Udah ada susu bubuk. Nah ini saya campurkan ya Nov, Boleh chef. maizena dan tepung terigunya. Nah ini diaduk rata aja, tapi dengan cara Dilipat tadi ya. dilipat tadi. Nah sekarang kita masukkan juga pasta pandannya. Kalau ini sesuai selera ya Nov ya sebenarnya. Benar, sesuai selera Kalau aja. memang warnanya pengen pekat gitu ya, bisa ditambahkan lebih banyak. Oke chef, ini udah campur rata ya semuanya. Nah sekarang kita masukkan bahan keringnya nih. Ya, tadi ada pati jagung dan juga Tepung terigu ya. Ini jadi tipe cookies yang adonannya keras ya. Iya. Jadi memang untuk bisa kita bentuk nantinya ya Nov. Benar chef. Nah ini buat yang terakhir karena udah mulai padat nih dia. Jadi kayaknya lebih mudah kita pakai tangan ya. Ini saya bantu. Boleh chef. Oke chef, nah adonannya udah jadi nih. Sudah jadi, betul banget. Oke. Tuh, teksturnya seperti ini ya. Masih lembut, moist, dan tidak terlalu kering ya. Oke, ini kita pinggirkan dulu. Nah, sekarang chef, kita mau ngegulung-gulung isiannya ini. Ini kita pakai hand glove dulu ya chef. Nih chef, kan kita udah ngebuletin isiannya nih. Yeah. Nah, chef sambil ngebuletin isiannya, aku sambil bikin kuenya ya chef. Oke, kita bagi tugas ya Nov. Caranya juga gampang banget, tinggal tipisin adonan kuenya. Terus isi isiannya dan kita bungkus sampai isiannya tertutup semua. Oke, ini langsung aja kita taruh. Wah, kan cantik sekali. Oke, kita akan buat ini sampai selesai ya. Bener chef. Ini udah, oven juga udah kita panasin, langsung aja ya chef kita masukin ke oven. Langsung kita panaskan. Kita panggang di suhu 160 derajat selama 20 menit ya chef. Oke. Nah, sambil menunggu, gimana kalau kita bikin menu chef? Boleh, boleh banget.
kita siapkan dulu bahan untuk menu yang kedua. Nah Sobat Veggie, kembali lagi. Sekarang kita masuk ke menu yang kedua ya, yang dimana kali ini kita akan membuat sesuatu yang cukup simple tapi sangat menyehatkan juga nih, Nov. Apa nih, Chef? Nah, kita akan membuat brokoli steak. Wow. Ya, dengan onion sauce. Oke, tanpa lama lagi kita langsung mulai aja bikin. Oke, pertama-tama kita akan potong dulu si baby potato-nya. Oke, ini baby potato-nya juga udah kita kukus tadi ya, Chef? Jadi kita hanya akan mematangkan nanti di oven dalam waktu yang sebentar saja ya. Nah, ini sudah kentangnya, Nov. Mungkin boleh diambilkan untuk baking tray-nya. Oke, boleh. Oke. Nah, ini kita tinggal pindahkan, Nov. Berarti kita bumbuinnya langsung di tray-nya ya, Chef? Betul. Dan parsley-nya ini boleh cacah halus dulu. Oke, ini sudah. Oke, di sini kita boleh tambahkan ada olive oil. Dan ini tinggal kita aduk. Kalau sudah, di sini tadi boleh kita berikan seasoning, garam. Kemudian ada merica. Kemudian juga ada paprika bubuk. Simple tapi menarik. Dan pasti lebih sehat juga karena nggak digoreng nih. Betul. Dan ini terakhir kita kasih daun parsley yang sudah dicincang tadi ya. Terus kemudian ini kasih sedikit adukan. Oke, pastikan ini semua rata, jangan ada yang tersusun karena kita akan panggang sehabis ini ya. Oke, sekarang kita akan panggang dulu untuk kentangnya selama kurang lebih 10 menit di suhu 170 derajat Celcius. Oke, Nov, sekarang kita akan buat untuk si sausnya ya. Tadi seperti yang kita bilang, ini adalah saus onion. Lalu kita akan belah dulu, ya kan? Kemudian ini kita akan iris. Oke. Kemudian ini kita akan tumis terlebih dahulu dengan butter, lalu kita akan haluskan dengan blender. Oke. Nah, sekarang ini kita sudah siapkan pan-nya ya. Pertama-tama kita akan lelehkan butternya. Jadi butternya ini kita akan sisakan untuk nanti steaknya. Lihat, butternya sudah mulai leleh dan dia sudah mulai berbuih ya, Nov. Oke, dia sudah leleh. Boleh kita masukkan di sini tadi bawang bombaynya. Kita masak sampai layu, tapi jangan sampai dia berubah warna. Oke, Nov, ini sekarang bawang bombaynya sudah layu. Oke. Sekarang kita akan langsung blender ya. Siap, Chef. Kita siapin dulu ya. Oke, kita masukkan bawang bombaynya beserta butter-butternya tadi.
Kemudian di sini kita tambahkan susu, jangan terlalu banyak. Jadi ini kita tidak menggunakan pengental sama sekali, tapi berdasarkan dari si bawang bombanya, Nov. Kemudian kita tambahkan juga cooking cream. Kita akan haluskan terlebih dahulu. Oke. Jadi kita akan seasoning, tadi kan belum kita bumbuin ya, Nov? Benar. Oke, ini kita akan tuang kembali ya, Nov. Tuh. Teksturnya masih kental ya, Chef? Masih kental, kita bisa sesuaikan dengan krim dan susunya tadi ya. Dia mengental dengan bahan utamanya sendiri, yaitu si bawang bombaynya. Nah, di sini kita bisa adjust untuk susunya tadi. Ya, kita nggak mau dia sampai terlalu cair juga. Nah, karena ini supaya lebih creamy, makanya tadi kita menggunakan krim ya. Oke. Oke, Nov, ini sausnya sudah mengental ya dengan sempurna tuh, tanpa ada bahan pengental lainnya. Ternyata kita nggak usah susah-susah nambahin bahan pengental ya, Chef. Ya. Dari bahan itu sendiri udah bisa membuat kental. Betul sekali. Dan ini kita akan seasoning ya dengan sedikit salt dan juga sedikit dari pepper ya. Oke, ini saus onionnya sudah jadi. Sekarang kita akan siapkan untuk menu utamanya, yaitu si brokoli steaknya. Oke, Nov, sekarang kita akan membuat si brokolinya ya. Oke, Chef. Ini brokolinya kita ambil yang utuh. Lalu kita akan potong di bagian tengahnya. Kita ambil bagian tengahnya ya. Oke, ya ini adalah bentuknya ya, Sobat Veggie. Jadi nanti steaknya memang bentuknya masih seperti brokoli pada aslinya gitu ya. Nah, setelah ini kita akan blanching. Gini airnya sudah saya panaskan. Kita tunggu dulu mendidih, kemudian kita masukkan ke dalam air es. Oke, airnya sudah mendidih. Ini kita akan masukin ya, Nov, si brokolinya yang sudah kita potong tadi. Nah, ini tujuannya supaya kita mendapatkan warnanya supaya lebih cerah ya. Langsung berubah tuh, Chef. Ini kira-kira berapa lama nih, Chef? Ini kurang lebih 30 detik sampai 1 menit ya. Oke. Di sini saya juga sudah siapkan ada air es ya. Oke, ini brokolinya sudah 1 menit kita blanching, kemudian kita akan masukkan ke dalam air es ya. Supaya warnanya juga keluar. Oke, sekarang kita akan siapkan wajan terlebih dahulu untuk kita panggang si brokolinya. Oke, Nov, sekarang kita akan panggang si brokolinya. Ini minyaknya sudah saya panaskan ya. Langsung aja kita. Nah. Wow. Oke, kita akan berikan sedikit seasoning ya, Nov. Dengan salt. Kemudian juga ya, pepper. Aromanya langsung naik. Oke, kita masukkan bawang putih ya yang sudah dimemarkan. Kemudian di sini tadi masih ada sisa butter ya yang saya bilang untuk kita pakai untuk steaknya. Jadi ketika butter masuk, ini kita akan gunakan untuk basting. Basting itu apa sih, Chef? Ini proses ini basting ya. Tuh. Oke.
Oke, Nov, ini steaknya sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tahap plating ya. Oke, udah cantik banget warnanya. Oke, Nov, sekarang saatnya kita untuk plating. Oke. Tuh, ya. Oke, ini kita akan plating. Oke, kemudian kita akan tarik sedikit, terus kemudian di sini kita akan ambil si brokolinya, dan juga kentangnya yang sudah dipanggang tadi ya. Dan di sini saya ada tomato cherry yang sudah. Simple banget ya, Chef. Tapi kelihatannya jadi Menarik banget. dan naik kelas ya. Oke, ini dia broccoli steak with onion sauce. Nov, ini kan sudah jadi nih. Kita tadi kan kayaknya masih ada cookies klepon kamu nih. Bener banget. Gimana kalau kita selesaikan dulu itu, langsung kita nanti icipnya barengan. Oke. Oke, Chef. Nah, ini cookies tadi udah mateng nih, tapi kita masih mau tambah topping lagi. Nah, di sini udah ada putih telur dan kelapa yang udah disangrai ya, Chef. Sekarang kita langsung aja balurin ini. Terus ini kita akan panggang lagi nanti sebentar ya, Nov? Bener banget. Nah, ini udah semua ya, Nov. Oke, cookiesnya udah selesai ini kita balurin, Chef. Langsung aja kita panggang di suhu 160 derajat selama 2 menit. Nah, kedua menunya sudah jadi. Langsung aja kita cicip ya, Nov. Ayo, Chef. Nah, kita coba yang mana dulu nih? Yang asin dulu lah ya. Asin dulu, oke. Ini, Nov, untuk garpunya. Kita coba si steaknya tadi ya. Aku mau langsung combine semuanya. Kita ada sausnya. Teksturnya tuh semua di mulut nyatu gitu ya, Chef. Ada yang crunchy, ada yang lembut. Pokoknya enak banget deh semuanya. Kita langsung coba kali ya ke dessertnya nih. Klepon cookies buatan Nova. Ini juga wajib dari cook nih. Enak banget. Enak. Nah, Sobat Veggie, kedua menu sudah kita bagikan. Bener banget, Chef. Nah, Sobat Veggie di rumah jangan lupa buat recook nih. Betul banget. Dan terima kasih sudah menyaksikan Vegetarian Kitchen. Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga subscribe YouTube @vegetariankitchen.tv. Dan saksikan juga konten-konten inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform Dai Plus. Saya Jason. Saya Nova. Tetap saksikan Vegetarian Kitchen. Dan nantikan resep-resep berikutnya. Dadah!